pun emang sekarang kita tuh lagi kere, kita lagi emang gak punya duit sekarang. Nggak cuma kita kok yang miskin, banyak teman-teman kita yang miskin. Nongkrong bisa, tapi pas pulang miskin. Itu udah biasa itu. Lagi pakai baju pantai biasa, anak muda healing gitu. Ya kalau anak muda itu kan nggak jauh-jauh yang namanya overthinking. Kalau nggak overthinking apa lagi? Insecure gitu kan. Nah biasa anak muda lagi zaman-zamannya quarter life crisis. So langsung aja kita jawab di konten ini, di konten dialog gue. This video is brought to you by Moro Studio. Oke, kenalin bang, namanya siapa bang? Perkenalkan, namaku Bintang Irfan Syahda. Muhammad Farhan. Nama gua Janor Gelar, lu bisa manggil gua Gelar. Teman-teman manggil aku Nita, boleh juga dipanggil Ica. Saya Irwan, atau bisa dipanggil Roni. Hai, perkenalkan, nama saya Zahra Zon. Nama saya Muhammad Musleh. Muhammad Rizky Zakaria. Biasa dipanggil Zidan. Ya, jadi kita bakal ngomongin tentang quarter life crisis. Menarik. Apaan tuh mas? Pernah denger, cuma aku kurang paham maknanya sebenarnya. Krisis yang ada di quarter life gitu. Itu kan sebenarnya quarter life crisis, misalnya umur kita 100, berarti quarter itu kan 25 kan. Emang life kita 100 tahun ya, jadi 20 tahun. Jadi sebenarnya quarter life crisis itu diksi yang menurut saya agak kurang tepat gitu ya. Tapi baru umur 18, 19, 20 ya udah quarter life crisis, itu quarter dari mana ya sebenarnya, kayak aneh juga kan. Tapi ya biasalah anak-anak kita apa-apa kayak gue butuh self healing, gue butuh butuh kesuksesan umur 30 tahun, susah lah mikirin duit kayak gitu-gitu, tau lah. Tapi pada prinsipnya yang ngerti lah ya, maksudnya di usia-usia muda gitu, di angka 20-an sampai 30-an mungkin gitu, kita mengalami beberapa dilema-dilema tertentu dalam mengambil keputusan-keputusan yang cukup signifikan dalam hidup gitu. Nah, sekarang kamu ada di posisi itu nggak? Bisa dibilang iya sih. Iya sih, kayak lagi banyak tugas, terus overthinking, stres gitu. Iya, ada di tahap itu kan. Karena melihat kondisi sosial yang memang semuanya serba tidak jelas. Ya mungkin ada beberapa gitu, tapi ya yang enggak, yang biasa aja lah gitu. Enggak. Di tahap quarter life crisis ya? Kurasa sih udah lewat ya harusnya ya. Udah lewat ya. Udah jadi. Kelihatan sih. Udah jadi. Senyum kita mah senyum. Udah jadi. Udahlah. Sebenarnya udah kelihatan dari brewoknya Udah dong, udah aman. Udah half of crisis. Aku 22 anjing. Kurang tahu sih, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Karena hidup aku biasa-biasa aja dan normal-normal aja, jadinya kayaknya aku nggak ngalamin itu deh. Quarter life crisis, umur gue masih 23 ya, cuman sebenarnya quarter life crisis di kita itu bukan lebih kayak umur kita 25, kayak lebih kita kayak feeling kita, pikiran kita, mindset kita gitu. Jadi lebih ke mindset sih kayak quarter life crisis. Misalnya kalau sekarang, iyalah jelas. Ya kenapa? Karena kita tuh sedang kayak anjir, kayak insecure juga terhadap orang lain. Kayak misalnya, wah teman kita udah berpenghasilan gede, terus tapi kita belum, maksudnya teman kita udah kerja, kita masih kuliah, cuman juga kadang-kadang ya apa sih namanya, jati diri kita ya kan, itu kan lebih ke jati diri kan, kayak orang-orang punya jati diri masing-masing, tapi gue tuh siapa, gue tuh apa gitu, jadi belum bisa ngenalin diri sendiri gitu sih, kayak ya begitulah, kayak lebih insecure terhadap yang lain kayak gitu sih. Dengan umurku yang sekarang 24 tahun, kerasa ya kira-kira mau ambil apa, mau aktif di mana, mau kerja di mana, mau melanjutkan kuliah atau enggak dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang sangat-sangat sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada era sekarang. Apalagi kan kita juga di sini mau istilahnya nggak lagi bergantung dengan orang tua pasca lulus dari kampus dan sebagainya gitu. Biasanya kalau malam-malam overthinking mikirin apa Pak? Kerjaan. Jadi overthinkingku mungkin karena banyak menunda pekerjaan ya, mungkin ya banyak menunda karena mungkin masih mempertimbangkan apakah aku harus mengambil A, B, C, D, E dalam urusan sehari-hari. Jadi mungkin tuh jadi hal-hal yang apa ya, yang buat kita berpikir berlebihan sih. Besok mau jadi apa, besok masa depan bakal gimana gitu kan. Terus kondisi sekarang kayak gini gitu, kesepian, tapi kalau punya pasangan juga kayaknya ribet. Mikirin hidup kayak gue tuh mau kemana setelah lulus, atau enggak gue mau ngapain, kayak gitu-gitu sih. Macam-macam tentang kehidupan, mulai dari kuliah, keluarga, terus pertemanan, Hidup berat banget.
ya mikirin ya seputar-seputar tentang kuliah gitu. Terus juga apa namanya ya seputar kehidupan gitu. Lebih ke masalah ini sih, masalah kehidupan kayak wah gua harus apa namanya lebih maju lah atau gimana lah gitu. Kedepannya mau gimana sih? Mau jadi apa sih gitu? Terakhir aku overthinking itu gara-gara nggak tahu kenapa. Terus tiba-tiba gini, mikir apa coba? Pengen ngetrip naik motor ke Bali. Aku nggak tahu itu alasannya apa. Cuman aku saat malam itu gabut, bingung, terus overthinking, mikirin kok duit tipis terus. Tapi pengen touring naik motor ke Bali. Terus akhirnya aku ngajakin Danang. Kadang tuh mikirin, aduh besok ngapain ya, atau lusa ngapain ya gitu. Oh kira-kira nanti mau lulus ngapain ya, itu biasanya hal-hal yang aku pikir gitu. Tapi yang nggak sampai dipikir sampai keterlaluan gitu, enggak gitu. Mikirin hidup sih, kadang overthinking orang ngomongin apa ya soal aku gitu. Terus mikirin apa yang aku cita-citakan berhasil nggak ya kira-kira gitu. Nang kayak Nang touring ke Bali gitu. Naik motor. Danang dengan santai jawab gini, apa-apaan kamu ini gitu. Malam-malam ngasih chat cuman buat ngasih touring ke Bali gitu. Nggak jelas sih. Kayak kamu tuh ngajarin singa yang udah paham. Iya udah paham saya. Dia udah senior. Tapi kalau mau jujur ya, pasangan biasanya. Pasang. Ada orang pernah bilang kalau sumpah mak umur 25 itu harus udah punya 100 juta pertama. Terus paling nggak punya pacar, punya pekerjaan yang stabil, terus mentalnya stabil. Setuju nggak? Ada yang setuju, ada yang enggak sih. Saya sih nggak setuju sih. Ya mungkin secara paradigma umum ya, teman-teman yang mengamini itu bisa jadi satu target kuantitatif gitu. Jadi memacu orang-orang untuk kemudian bisa menabung, bisa mendapatkan penghasilan, berusaha untuk mendapatkan akses pun itu juga nggak masalah. Kalau aku sih menganggap itu sebagai satu hal yang positif gitu. Tapi satu sisi lain yang perlu kita ingat, nggak semua orang punya standar yang sama gitu. Kita boleh mempunyai referensi atas satu standar tertentu, tapi kalau kita menganggap diri kita semua sama, itu nggak baik menurutku. Jadi lebih jadi referensi aja sih daripada jadi satu hal yang benar-benar harus diusahakan. Ya itulah yang membebani ini ya anak-anak zaman sekarang kayak punya target lu umur 25 harus punya ini, punya itu, lu umur 30 harus bebas finansial. Wah, itu membebani ini ya, maksudnya anak-anak zaman sekarang. Jadi kayak orang tuh jadi gampang sering depresi dan lain-lain lah kayak gitu. Sebenarnya setuju apa enggak? Itu sebenarnya bagus kalau misalnya dia emang beneran bisa, tapi kalau ternyata emang kan orang jalannya beda-beda ya kan? Nggak ada yang langsung instan, nggak ada yang langsung kayak kaya, pasti kan dia bertahapnya lama, entah itu dia baru di umur 60 baru bisa begitu. Ya setuju apa enggak kata gue sih kurang tepat sih, tergantung orang. Misalnya kayak ya ini orang punya orang tuanya tajir nih ya kan, orang tuanya tajir dan lain-lain ya stabil lah, maksudnya ya setuju apa enggak itu mungkin itu lebih kayak pencapaiannya dia itu sih. Tapi kalau nggak bisa dibagi rata sih Pak kayak gitu. Semampunya kita aja kita kejar. Karena orang punya pencapaiannya masing-masing, punya tujuan hidupnya masing-masing, karena nggak bisa diukur sih. Setuju nggak setuju sih. Kalau aku sih nggak setuju. Karena orang yang berkaban seperti itu terlalu fokus terhadap kesuksesan orang lain seperti itu. Jadi sedangkan definisi sukses itu memang setiap orang berbeda. Karena suatu hal tidak diraih ketika di umur itu bukan berarti kita gagal seperti itu. Jadi masih banyak kesempatan usia 25, nggak harus kita punya mobil, tapi yang perlu ditekankan kita harus punya skill, itu yang paling penting. Usia 25 kita harus punya uang 100 juta, rekening 100 juta, tidak sebenarnya. Yang harus yang harus kita punya di umur 25 yaitu terus mau belajar. Jadi rumus usia muda itu adalah niat plus mau belajar plus eksekusi, seperti itu. Jadi entah di umur berapapun kita bisa sukses, kita mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya. Apa ya, target orang tuh beda-beda sih ya. Maksudnya ada yang memang dia bisa nyari duit dari sekarang, ada yang memang mungkin sekarang masih nongkrong-nongkrong. Jadi ya tiap orang beda-beda. Jangan dipaksain karena nggak semuanya sih orang pengen punya uang 100 juta di usia sekarang. Tapi kalau aku sama Danang memang lagi proper, kita harus cari uang banyak-banyak gitu. Biar apa? Kawin secepatnya. Jelas sama sekali enggak sih kayak gitu. Kenapa? Karena semua orang tuh dulu aku sempet sih mikir kayak apa aku harus punya target gitu ya. Pasti seseorang semua punya target gitu, tapi ngobrol sama banyak orang, ngobrol sama beberapa orang, terus nemu satu pinpoint gitu.
ya nggak apa-apa Jack, santai aja gitu. Semua orang punya waktunya sendiri. Oh ya udah, oke. Terus dari situ aku nangkep, terus semua orang punya waktunya sendiri tuh gimana gitu. Terus dijelasin lah A sampai Z gitu. Oh oke. Terus aku juga sepemahaman gitu kayak gitu, kalau semua orang tuh punya waktunya sendiri kayak gitu. Ada nggak pesan-pesan kayak kalau ada orang yang lagi drop banget, lagi krisis identitas dan masuk di fase-fase quarter life crisis, kamu ada pesan nggak buat? Tetap dilanjutin aja overthinkingnya. Be yourself gitu. Jadi apapun itu, yang akan menjalani hidup adalah diri kamu sendiri. Ingat, hidup kita nggak hanya ketika hidup, tapi juga after hidup, ketika setelah mati gitu ya. Jadi semua hal akan dipertanggungjawabkan, dan kurasa dua hal itu juga perlu untuk jadi pegangan kita lah selama hidup. Be yourself, dan ya yourself tuh sebagai apa sih? Sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan sebagainya. Berbanyak ibadah. Teman-teman, ya intinya tetap jangan terpacu dengan yang hal-hal begitu ya, jangan terpacu. Jadi kayak ya lu jadi diri lu aja dah, udah lu bisa ya kemana, lu bisa ngapain, ya lu lakuin aja pokoknya. Jangan terlalu terpacu dari kata orang, wah lu harus gini, lu harus nikah, lu harus apa. Wah itu gimana, hidup kita kan, bukan hidup mereka, yang jalanin kita kan. Ya udah lu jalan on your path kayak gitu loh. Tetap semangat, please jaga mental ya guys, jaga mental, itu penting banget. Yang penting cukup aja, nggak selalu harus 100 juta. Yang penting cukup, apapun kalau itu cukup, itu ya udah bisa membahagiakan kita. Jadi nikmatin aja ya proses kan, namanya kita lagi berproses, jadi nggak usah terlalu dipikirin banget lah. Pun emang sekarang kita tuh lagi kere, kita lagi emang gak punya duit sekarang. Nggak cuma kita kok yang miskin, banyak teman-teman kita yang miskin. Nongkrong bisa, tapi pas pulang miskin, itu udah biasa itu. Kita tidak bisa menolak keadaan sosial dan kita tidak bisa mengubah keadaan sosial, tapi yang harus kita lakukan adalah kita bersabar dan pertama mulai dari diri kita sendiri, start from yourself, mulai dari diri kita sendiri semuanya, dan insya Allah semuanya akan baik-baik saja seperti itu. Dari aku sih mungkin kalau punya target gitu, mungkin teman-teman semua akan punya target, tapi ya kalau bisa tidak hanya kemudian punya target tapi tidak ada upaya untuk merealisasikannya, sehingga pada ranah-ranah itu yang membuat teman-teman mungkin ada di masa quarter life crisis gitu ya, sehingga coba ada one step closer gitu untuk menuju itu gitu. Jangan pernah berhenti berusaha. Belum kan tadi? Ya Allah mas, kayak maaf. Kita perlu duit kan, dari galau-galaunya kita jadi produk. Apa tuh? Moro Studio. Aku memandang pacaran itu sebagai menuju hal yang lebih gitu. Jadi